Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda hari ini dalam segmen Anda Tanya, Saya Jawab. Pertanyaan ini kali ini ditulis oleh yang bernama Ganda. Isinya adalah, Kak mau tanya, kakak saya masuk lewat jalur tikus. Tapi sekarang ini dia sakit dan kata dokter harus cepat dibawa ke rumah sakit di Indonesia untuk penanganan lebih lanjut. Sebab kalau dirawat di sini biayanya terlalu mahal. Sakitnya serius. Kira-kira kalau begitu jalan terbaik untuk pulang bagaimana ya? Ya Allah, ini kasihan banget ya kakaknya. Ini saya bacanya aja berat banget loh ini. Saya hanya bisa ikut merasakan bersimpati dengan yang dialami oleh kakaknya dan juga bisa merasakan seperti apa rasanya dalam keadaan dan kondisi tersebut. Saya coba bantu jawab ya, dan saya juga berat nih mau menyampaikan jawabannya karena ini masalahnya sangat kompleks dan sangat berat. Ini kakaknya masuk Malaysia lewat jalur tikus dan sekarang sudah sakit berat dan berniat mau pulang. Saya juga tidak tahu ya sudah berapa lama kakaknya berada di Malaysia, juga tidak ditulis kapan masuknya, tidak ditulis juga cara masuknya yang lewat jalur tikus itu bagaimana. Namun yang harus Anda ketahui bahwa masuk Malaysia secara ilegal itu melalui jalur tikus adalah sebuah pelanggaran hukum yang sangat berat. Menceroboh negara Malaysia yang memiliki kedaulatan tanpa izin adalah sebuah kejahatan besar. Karena negara mana yang akan membiarkan orang yang dengan sengaja, dengan sadar masuk ke wilayah negaranya tanpa izin? Negara kita, Indonesia, juga tentunya tidak akan diam saja kalau ada orang asing masuk secara diam-diam ke wilayah negara kita. Begitu juga Malaysia tidak akan dengan mudah membiarkan orang yang masuk ke Malaysia secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi tanpa izin si pemilik negara. Tentulah perbuatan seperti ini juga tidak akan diampuni dengan mudah dan tidak akan bisa pulang dengan mudah. Apapun kondisinya, karena Anda yang masuk secara ilegal, dengan apapun caranya, ketika Anda mau pulang, Anda tidak akan bisa pulang begitu saja. Begitu sampai di immigration dan ketika Anda di-scan sidik jarinya dan di-scan ini wajahnya, Anda akan ketahuan masuk Malaysia secara ilegal. Anda akan langsung ditangkap, tidak ada kompromi. Lalu Anda akan masuk ke dalam depo tahanan immigration, kemudian naik ke mahkamah, menjalani proses sidang, menjalani proses hukum sesuai dengan vonis tuntutan dari persidangan tersebut. Lalu Anda akan didakwa dan dituntut dalam kasus masuk secara haram. Anda akan didakwa dan dituntut dalam kasus masuk secara haram, dan Anda akan didakwa mengikut Section 6 dalam kurung 3 Akta Immigration 1959/63 dengan ancaman hukuman denda tidak melebihi Rp10.000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh dikenakan tidak lebih daripada 6 kali sebatan. Hukuman ini tidak mengenal pengecualian. Apapun kondisinya di sini, orang yang bersalah tetap akan salah. Tidak akan bisa dirubah menjadi benar karena sedang sakit. Immigration pun pasti akan berkata, kenapa setelah sakit baru pulang? Kenapa tidak ketika masih sehat itu pulangnya? Tapi mau bagaimana lagi ya? Memang inilah kenyataannya. Kakak Anda sekarang sakit masuk jalur tikus. Jawabannya tidak bisa pulang dengan begitu saja tanpa menjalani hukuman. Tapi yang namanya masalah tentu saja ada solusinya. Siapa tahu ada solusi juga untuk kakaknya. Salah satunya adalah, kalau saran saya ya, yang pertama coba datangi ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Anda menghadap ke KBRI KL dan ceritakan masalah ini dengan membawa seluruh surat-surat dan keterangan dari dokter, bawa juga surat keterangan dari sakit. Kan itu nanti kita akan dapat tuh ya, kalau seorang pasien di sebuah hospital itu akan dapat surat pernyataan sakit dari Kementerian Kesehatan Malaysia. Nah, itu semuanya dibawa. Kemudian katakan yang sejujurnya, ceritakan semuanya mengenai kasusnya kepada pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia. Karena hanya perwakilan pemerintah Indonesia yang ada di Malaysia yang mungkin saja bisa membantu. Mungkin yang namanya usaha itu harus dicoba. Jangan pesimis dulu. Datangi dulu ke KBRI KL. Ini tidak perlu buat janji temu ya. Langsung datangi saja ke Kedutaan Besar Republik Indonesia
Malaysia, di sana ada Pak Satpam. Kemudian jelaskan dulu kepada Pak Satpam, Pak, kondisi saya seperti ini, saya sudah tidak mampu, saya sudah sakit, tapi saya dulu masuk Malaysianya secara jalur tikus. Kalau saya mau pulang bagaimana Pak? Apakah pemerintah Indonesia bisa membantu saya? Nah, itu Anda harus datangi KBRI KL. Kalau KBRI KL pun tidak bisa memberi bantuan ini, ada solusi yang kedua. Coba kakaknya datangi ke pihak Imigresen Putrajaya. Katakan yang sejujurnya seperti Anda cerita ke KBRI KL tadi, bahwa Anda dalam keadaan sakit parah. Tunjukkan juga semua surat-suratnya seperti yang Anda bawa ke KBRI KL. Siapa tahu ini ya, ada keringanan dari pemerintah Malaysia. Ya, namanya saja keajaiban dan rezeki dari Allah. Nasib itu kita nggak ada yang tahu ya. Kita coba saja dulu bagaimana hasilnya. Yang pertama, datangi dulu KBRI Kuala Lumpur. Yang kemudian kedua, datangi dulu ke Imigresen Malaysia, ke Putrajaya langsung ya. Coba bicara dengan baik-baik, mintalah permohonan dan pengampunan. Karena saat ini kondisinya kan sedang sakit parah nih. Dimana jika berobat di Malaysia memerlukan banyak biaya, kosongan pula kan. Jadi begitu banyak resikonya. Coba datangi dua pihak ini. Yang pertama, sekali lagi datangi ke KBRI KL. Kemudian yang kedua, datangi ke Imigresen Putrajaya ya. Jadi hanya sampai di sini saja yang bisa saya berikan masukannya dan saran-sarannya, dan saya juga tidak bisa ya mendampingi karena nanti saya yang bermasalah jadinya, dan bisa-bisa saya yang ikut dihukum nih karena membawa seseorang yang masuk ke Malaysia secara ilegal. Mungkin pertanyaan ini juga menjadi salah satu pertanyaan dari subscriber saya yang sedang mencari jawabannya, dan inilah kurang lebih ulasannya dan jawabannya. Selain ini tidak ada solusi lain. Anda mau minta tolong agent, Anda bisa saja dipulangkan secara ilegal dan malah nanti kena tangkap. Sebaiknya serah diri saja kepada KBRI KL, dan jika KBRI KL pun tidak bisa banyak membantu, serah dirilah kepada pihak Imigresen Malaysia. Yang namanya hukum dan peraturan itu kan dibuat oleh manusia ya, dan yang namanya manusia itu punya hati. Yang namanya manusia itu punya hati nurani, juga punya belas kasihan. Siapa tahu saja belas kasihan itu akan diberikan kepada kakak Anda. Atau jalan yang terakhir adalah menunggu pemutihan yang entah kapan akan dibuat lagi oleh pemerintah Malaysia. Jika mau menunggu pemutihan sedangkan kondisinya sakit, apakah ia bisa bertahan sampai dengan pemutihan yang berikutnya? Kalau menunggu, Kak, kapan ya pemutihan itu? Ya saya juga nggak bisa jawab. Kita hanya bisa menanti pengumuman berikutnya dari Imigresen Malaysia. Dan pertanyaan ini juga bisa menjadi pelajaran kepada Anda, khususnya yang ada di Indonesia. Jangan masuk ke Malaysia secara ilegal, secara haram. Kalau menurut undang-undang di Malaysia tulisannya adalah masuk secara haram. Dan jangan masuk melalui jalur tikus. Apapun itu caranya, apapun itu modusnya, entah Anda tahu, entah Anda tidak tahu, entah Anda ditipu, entah Anda diiming-iming, pihak imigresen tidak akan mendengar alasan itu. Yang namanya sudah masuk secara ilegal, apapun alasan Anda tetap masuk secara ilegal. Dan kejadiannya akan seperti ini. Anda mau pulang akan sangat susah. Anda serah diri, jika dalam keadaan sehat, Anda akan langsung ditangkap, Anda akan langsung masuk ke depo imigresen. Oke, baik, sampai di sini segmen Anda Tanya Saya Jawab. Mudah-mudahan jawaban saya dan ulasan singkat dari saya ini bisa membantu, dan mohon maaf saya tidak bisa banyak menolong ya, karena sampai disinilah kemampuan dan keterbatasan pengetahuan saya. Mungkin ada subscriber saya yang lainnya yang bisa membantu memberikan jawaban yang lebih baik, juga solusi yang lebih baik. Tulis-tulis ya di kolom komentar, karena kita ada di sini sama-sama untuk menolong para saudara kita yang ada di Malaysia ini. Sekian, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.